Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang transformasi linear. Apa itu transformasi linear? Secara definisi, misalnya V dan W adalah ruang vektor. Artinya V dan W ini merupakan suatu himpunan yang terdiri dari banyak sekali vektor. Yang mana V dan W ini merupakan sesuatu fungsi, yang mana fungsi T ini merupakan dari V yang berkorelasi dengan W. Dan ini dinamakan transformasi linear ya, jika untuk setiap vektor A, B yang mana elemen V dan alfa elemen real ini berlaku sebagai berikut. 1. T dikalikan dengan vektor A dikalikan dengan vektor B sama dengan T vektor A ditambah T vektor B. Nah, artinya apabila kita memiliki suatu fungsi T ini merupakan penjumlahan dari vektor A dan vektor B, yang mana vektor A dan vektor B ini merupakan bagian dari himpunan vektor V, maka ini akan sama dengan fungsi vektor A ditambah fungsi vektor B. Nah, kemudian kedua, T dikalikan dengan alfa. Alfa itu adalah konstanta yang merupakan bagian dari elemen real. Jadi bisa 1, 2, minus 1 dan seterusnya ya, dikalikan dengan vektor A, yang mana vektor A ini merupakan bagian dari himpunan vektor V. Ini akan sama dengan alfa kalikan dengan fungsi vektor A. Nah, jika V sama dengan W, maka T dinamakan operator linear. Baik, ini transformasi linear. Sebagai contoh, tunjukkan bahwa fungsi T yang merupakan R kuadrat atau di dalam ruang 2 dimensi ini berkolerasi dengan ruang 3 dimensi, di mana untuk fungsi T ini merupakan terdiri dari komponen X dan Y. Ini sama dengan X dikurangi Y, kemudian yang keduanya min X, dan ini adalah Y. Jadi kita bisa lihat ya, ini adalah fungsi T. Fungsi T ini merupakan suatu fungsi di dalam ruang 2 dimensi, X dan Y. Kemudian ini adalah fungsi di ruang 3 dimensi, X, Y, dan Z. Ini merupakan transformasi linear. Buktikan bahwa ini adalah transformasi linear. Baik, syaratnya untuk transformasi linear ini kan 2, itu 1 dan 2. Yaitu fungsi T yang mana A plus B sama dengan fungsi A plus fungsi T fungsi B. Dan yang kedua itu adalah fungsi T alfa kalikan vektor A sama dengan alfa kalikan fungsi vektor A. Baik, kita harus menerapkan dua syarat tersebut. Baik. Caranya adalah ambil unsur sembarang di ruang 2 dimensi. Misal kita mengambil unsur misalkan vektor U dan mengambil unsur vektor V, yang mana vektor U ini kan namanya 2 dimensi, berarti terdiri dari 2 komponen, yaitu U1 dan U2. Nah, V juga sama, V1 dan V2. Kedua vektor ini adalah bagian di dalam ruang 2 dimensi. Nah, ini akan ditunjukkan bahwa fungsi ini ya, kedua vektor ini akan memenuhi syarat yang pertama, yaitu fungsi T yang terdiri dari penjumlahan vektor U plus V ini akan sama dengan fungsi vektor U ditambah fungsi vektor V. Ya, baik. Yang pertama, fungsi T U plus V. Nah, untuk U, vektor U kan terdiri dari ini ya, U1 dan U2. Vektor V juga terdiri dari V1 dan V2. Nah, kemudian ini adalah suatu fungsinya, maka ini kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan gitu ya. Menjadi berapa gitu ya. Ini kalau kita jumlahkan pastikan hasilnya itu adalah U1 plus V1 gitu ya, U2 plus V2 gitu ya. Nah, khusus untuk yang bagian ini. Nah, untuk yang bagian kanan, nah kita lihat. Nah, bagian ini kan terdiri dari sini ya. Bagian ini ya, yang bagian T. X dan Y. Kan ini ya, terdiri X dan Y. Sedangkan bagian yang ini, yang sebelah kanannya, ini adalah X dikurangi Y, dan ini adalah min X, dan ini Y.
Baik, kita harus tahu dulu X-nya apa, Y-nya apa. Nah, dari sini, di sini kita lihat yang bagian pertama, yang sebelah kiri dulu, fungsi T. Fungsi T, kalau dari sini, ini terdiri dari X dan Y. Berarti, komponen pertama itu adalah X, komponen kedua adalah Y. Nah, X-nya itu apa? X-nya itu adalah ini. U1 ditambah V1. Kemudian Y-nya U2 ditambah V2. Berarti untuk menerapkan ke sisi kanan, maka sisi kanan ini kan X dikurangi Y. Maka ini adalah X-nya dikurangi dengan Y-nya. Gitu ya. Kemudian ini minus X. Dan ini adalah Y. Gitu. Ini kok bisa seperti ini diperoleh dari mana? Dari sini. Gitu ya. X-nya itu adalah U1 plus V1. Ini U2 plus V2 untuk Y-nya. Jadi kita masukkan, substitusikan ke sini. Nah, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Sehingga akan diperoleh komponen seperti ini. Baik, nah kemudian selanjutnya kita mulai penyederhanaan. Kita sederhanakan yang bagian ini ya, bagian ini kita sederhanakan. Kita gabungkan komponen U dengan U semua, komponen V dengan V semua gitu ya. Jadi ada ini U1 dikurangi U2, kita gabungkan di sini. Kemudian V1 dikurangi V2. Nah, kita gabungkan. Kemudian yang berikutnya ini U1 dikurangi V1. Sini ya, U1 kurangi V1. Kemudian U2 plus V2. U2 plus V2. Nah, jadi ini kita sudah pisahkan. Ini komponen pertama semua. Ini komponen kedua. Gitu ya. Nah, ini ya komponen kedua. Gitu ya. Nah, ini hasil dari sini. Ini hasil dari sini. Oke. Baik, dari sini ini kita bisa uraikan lagi, kita bisa pecah lagi. Ini kan vektor, maaf, ini kan matrik ya, kita bisa pecah, ini bagi dua. Menjadi seperti ini. U1 dikurangi U2, ini adalah min U1, ini adalah U2. Nah, yang berikutnya, ini adalah plus tandanya, cuman kita ganti gitu ya. Ganti menjadi apa? Menjadi posisinya dibalik gitu ya. V1, V1, kemudian dikurangi V2. Dari mana? Dari sini. Ditambah min V1, kemudian V2. Oke. Baik, kemudian dari sini, ini merupakan fungsi dari U. Ya kan? Ini adalah fungsi T untuk vektor U semua. Nah, kita lihat ini vektornya UU semua ya. Meskipun U-nya itu berbeda dengan U yang awal di sini. Ini adalah U1 dan U2. Tetapi, kalau kita lihat masing-masing komponen ya, ini adalah komponen U di ruang 3 dimensi. Ini komponen V di ruang 3 dimensi. Sedangkan di soal ini 2 dimensi. Baik. Nah, kalau kita aplikasikan atau kita tulis ulang, berarti ini merupakan suatu fungsi U. Cuman ini ruang 3 dimensi. Dan ini adalah fungsi fungsi V di dalam ruang 3 dimensi. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Fungsi T untuk vektor U, nah ini 3 dimensi ya catatannya, ditambah fungsi T untuk vektor V. Jadi, kalau kita lihat dari sini, maka fungsi U plus V, ya, ini 2 dimensi, tulis di sini, sama dengan fungsi U plus fungsi dari V. Ini 3 dimensi, catat sini. Nah, kesimpulannya ini memenuhi syarat pertama. Ya, memenuhi syarat pertama. Baik, syarat kedua. Kita ambil sembarang vektor U yang merupakan bagian dari ruang 2 dimensi dan alfa yang merupakan bagian dari bilangan real. Oke. Kenapa kita ambil dari ruang 2 dimensi? Karena fungsi pertamanya di sini ini adalah 2 dimensi. Ini kan 2 dimensi gitu ya. Oke, kita ambil sembarang. Maka fungsi alfa dikalikan U sama dengan seperti ini kan. Alfa kalikan U1, alfa kalikan U2 gitu ya. Baik, nah kemudian kita aplikasikan ke ruang 3 dimensi untuk yang U. Mana? Nah, kita ambil yang U aja, yang ini. Kita ambil yang U ini ya. Kemudian kita kalikan dengan alfa semua. Nah, ini kalikan dengan alfa semua. Kalikan dengan alfa, kalikan dengan alfa. Oke.
Kemudian alfanya kita pisahkan, jadi alfa dikalikan U1 dikurangi U2, kemudian alfa dikalikan dengan min U1, dan alfa dikalikan dengan U2. Tuh, semuanya dipisahkan sehingga dapat sederhana. Selanjutnya, alfa ini kita keluarkan. Ini kan alfa semua ya, kita keluarkan. Jadi seperti ini, alfa U1 dikurangi U2 min U1, ini U2. Ini akan sama dengan alfa dikalikan fungsi T yang berisi dari ruang vektor U semua. Ini di dalam 3 dimensi. Nah, jadi fungsi alfa kalikan vektor U akan sama dengan alfa kalikan fungsi vektor U. Nah, memenuhi syarat keduanya. Jadi, T merupakan transformasi linier. Baik, contoh yang berikutnya. Misalkan T merupakan suatu transformasi dari matriks M 2x2 ke R yang didefinisikan oleh fungsi A sama dengan determinan A untuk setiap A elemen dari matriks 2x2. Apakah T merupakan transformasi linear atau bukan? Nah, berarti kita harus menerapkan syaratnya yang tadi, syarat pertama dan syarat kedua. Nah, untuk menjawabnya kita ambil sembarang komponen. Ini kan ada A ya, A untuk setiap elemen dari matriks 2x2. Berarti kita ambil yang A, karena A juga masuk ke dalam fungsinya, fungsi T. Baik, kita ambil sembarang A, ini harus bagian dari matriks 2x2, berarti ada 2 baris, 2 kolom. Nah, maka kita ambil A sama dengan A1, A2, A3, A4. Ini 2 baris, 2 kolom. Dan ini merupakan elemen dari matriks 2x2 ya, karena 2 baris, 2 kolom. Maka untuk setiap alfa elemen real, maka akan berlaku ini semua dikalikan saja dengan alfa ya. Ini akan berlaku determinan dari alfa kalikan A sama dengan determinan alfa A1, alfa A2, alfa A3, alfa A4. Oke. Ini hitung determinannya. Ini kali ini itu ya, dikurangi ini kali ini. Ya, jadinya seperti ini. Alfa kuadrat dikalikan A1 A4, kemudian dikurangi A2 A3. Nah, kemudian ini akan sama dengan alfa kuadrat. Nah, A1 A4 dikurangi A2 A3 ini kan merupakan determinan dari A. Jadi ini akan sama dengan determinan dari A. Itu ya. Baik, nah perhatikan bahwa determinan alfa A ya, ini tidak sama dengan alfa kalikan determinan A. Karena kalau syarat transformasi linier itu kan harus seperti itu. Ya, syaratnya adalah fungsi dari T alfa kalikan U sama dengan alfa fungsi T kalikan dengan U. Kalikan dengan fungsi TU. Kan seperti itu. Sedangkan di sini tidak. Ini bukan alfa determinan A, tetapi adalah alfa kuadrat. Ini kan tidak sama ya, tidak sama. Nah, karena tidak sama, dari satu syarat ini saja, maka ini disebut bukan transformasi linier. Jadi transformasi linier harus memenuhi 2 syarat ya. Tidak usah dilanjutkan kalau misalkan syarat yang ini tidak memenuhi. Jadi bukan transformasi linier. Oke, yang berikutnya, diketahui fungsi T ini merupakan ruang 3 dimensi yang berkorelasi dengan ruang 2 dimensi. Nah, di mana fungsi T ini komponennya itu adalah A, B, dan C. Dan yang ruang 2 dimensi, ini komponennya itu adalah A dikurangi B, A dikurangi C. Tentukan T merupakan transformasi linier atau bukan. Kemudian tentukan fungsi T dengan elemennya itu 1, 1, 1. Baik, jawab, ambil unsur sembarang ya. Sembarang di ruang yang fungsi ini dulu, ruang 3 dimensi dulu ya. Sembarang di ruang P2. Misalkan U, kemudian V, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Nah, kita ambil unsur sembarang namanya P2. Baik, kita jumlahkan karena kan kita harus mencari fungsi U plus fungsi V.
Nah, kita jumlahkan ini fungsi U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3 ya. Kita jumlahkan satu sama lain. Nah, kemudian kita terapkan sebagai fungsi. Nah, fungsi ini kemudian kita uraikan. Kita uraikan ya. Kita uraikan masukkan seperti ini, substitusikan seperti ini. Ini adalah fungsi T. Ini harus sama dengan yang ini. Maaf. Nah, harus sama dengan ini. Jadi ini disebut sebagai A, B, dan C. Yang mana? Yang ini. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Terus kita masukkan ke dalam, nah, kondisi ini. A dikurangi B, A dikurangi C. Oke, berarti A dikurangi B, hasilnya adalah ini. A dikurangi C, hasilnya adalah ini. Gitu. Seperti itu ya. Baik, kemudian kita lakukan operasi aljabar biasa. Kita kelompokkan U dengan U saja, V dengan V saja, menjadi seperti ini. U1 dikurangi U2 ditambah V1 dikurangi V2. Kemudian U1 dikurangi U2 ditambah V1 dikurangi V3. Oke. Nah, ini kan kita sudah memiliki dua bagian ya. Bagian U saja dan bagian V saja. Dan ini merupakan penjumlahan. Nah, ini akan sama dengan U1 dikurangi U2. Kemudian komponen berikutnya U1 dikurangi U3 ditambah V1 dikurangi V2, kemudian V1 dikurangi V3. Nah, ini merupakan fungsi dari U, ini merupakan fungsi dari V. Jadi, fungsi T yang merupakan penjumlahan dari vektor U ditambah vektor V, ini akan sama dengan fungsi T ya, untuk vektor U ditambah fungsi T untuk vektor V. Nah, ini memenuhi syarat pertama. Oke. Yang berikutnya, bagaimana syarat kedua? Apakah memenuhi atau tidak? Maka caranya kita ambil dulu sembarang sembarang vektor di ruang 3 dimensi. Karena awalnya kan 3 dimensi ya, vektor fungsi pertamanya. Nah, untuk mengambil sembarang unsur di ruang 3 dimensi, boleh mengambil U atau mengambil V-nya. Boleh, silakan. Tapi yang penting harus memenuhi syarat. Gitu ya. Baik, dan alfa elemen real, sehingga fungsi T alfa kalikan vektor U sama dengan fungsi T alfa dikalikan U1, U2, dan U3. Oke. Baik, nah kalau seperti ini, maka bagaimana caranya? Baik, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Nah, ini kan kondisi di fungsi yang pertama ya. Nah, kemudian di sisi sebelah kanannya, ini adalah kondisinya di ruang 2 dimensi. A dikurangi B, A dikurangi C, gitu ya. Berarti U1 dikurangi U2, U1 dikurangi U3. Nah, dikalikan dengan alfa semua. Hasilnya seperti ini. Oke, jadi jangan bingung ya. Ini kenapa kok seperti ini? Kenapa nggak dikalikan ini? Karena kita melihat soalnya dulu. Ini kondisi yang pertama, ruang 3 dimensi. Ini kondisi yang kedua, ruang 2 dimensi. Ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Oke. Baik, jadi yang ini, ya ini kondisi pertama. Kondisi keduanya adalah ini, di ruang 2 dimensi. Oke. Alfa kita keluarkan. Keluarkan alfa, kemudian kita keluarkan seperti ini. Alfa, ini adalah U1 dikurangi U2, ini U1 dikurangi U3. Ini kita lihat komponennya U semua kan, maka ini merupakan vektor dari U pada ruang 2 dimensi. Gitu ya. Sehingga ini akan sama dengan alfa fungsi vektor U. Ya, alfa fungsi vektor U dari ruang 2 dimensi gitu. Nah, jadi ini fungsi T yang mana terdiri dari alfa kalikan vektor U, ini akan sama dengan alfa kalikan fungsi U. U1, U2, dan U3. U1, U2, dan U3 ya. Jadi ini merupakan transformasi linier. Oke. Baik, yang berikutnya, bagaimana kalau misalkan fungsi T-nya itu angkanya itu ABC-nya diganti dengan 111 gitu ya. Nah, bagaimana dengan 11?
Nah, maka kalau 1, 1, 1, maka ini seperti ini. A dikurangi B, A dikurangi C, ya kan? 1 kurangi 1, 1 kurangi 1 sama dengan 0, 0. Nah, suatu transformasi linier untuk fungsi T, R di dalam ruang R pangkat N, ini merupakan pasangan himpunan dari R pangkat M dapat direpresentasikan dalam bentuk seperti ini. Fungsi U sama dengan A kalikan dengan vektor U untuk setiap vektor U elemen dari V. Nah, A ini kan bentuk matrik ya. A, M kali N. Dinamakan matrik transformasi dari T. Gitu. Jadi, ini bentuknya adalah linier. Kenapa linier? Karena untuk yang ini kan kita sudah buktikan dengan bentuk dengan kondisi umum, yaitu yang di sini. Sini dan yang di sini. Ini semuanya transformasi linier. Sehingga kalau kita ambil kondisi khusus, ya hasilnya juga transformasi linier. Cuman ada beberapa teorema yang baru, yaitu fungsi vektor U sama dengan matrik A dikalikan dengan vektor U. Dan ini A ini adalah matrik transformasi, yaitu matrik yang mengubah suatu fungsi dari kondisi awal vektor U menjadi kondisi yang baru, ya, yang merupakan terdiri dari vektor U juga, cuman kondisinya yang baru. Di sini kondisinya di ruang misalkan 3 dimensi, di sini 2 dimensi, atau sebaliknya, ini kondisinya ruang 2 dimensi, ini kondisinya 3 dimensi. Contoh berikutnya, misal suatu transformasi linier fungsi T ini merupakan himpunan dari ruang 2 dimensi yang berpasangan dan ruang 3 dimensi. Ini didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini ruang 2 dimensinya, ini ruang 3 dimensinya. Fungsi T X, Y. Ruang 3 dimensinya X dikurangi Y, min X, dan Y. Ini contoh yang pertama seperti tadi ya. Oke, mirip seperti tadi. Perhatikan bahwa ini, ya misalkan ini, oke, kalau misalkan kita ambil X dan Y-nya itu adalah 1, 1, itu 1, maka di sini akan 1, di sini akan minus 1, kemudian di sini adalah min 1, dan ini adalah 1, kan seperti itu ya, 1, 1. Baik, nah supaya ini menghasilkan seperti maaf saya ulangi ya, kalau misalkan ini 1, 1, maka kita bisa substitusikan ini 1, 1, 1, 1 gitu ya. Tapi supaya fungsi T ini dikalikan dengan suatu matrik dan hasilnya adalah seperti ini ya, hasilnya seperti ini ya, jadi suatu matrik dikalikan dengan X, Y supaya hasilnya seperti ini, maka yang harus dimasukkan matriknya itu adalah bentuknya adalah ini, yaitu 1, minus 1, minus 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan X, Y. Jadi kalau kita kalikan sini, ini kali ini kali ini, ini kali ini kali ini, ini kali ini kali ini, hasilnya adalah ini. Itu hasilnya adalah ini. Sehingga ini, matrik ini disebut sebagai matrik transformasi. Untuk apa? Untuk kondisi fungsi T dalam ruang 2 dimensi yang berpasangan dengan ruang 3 dimensi. Dan memiliki matrik transformasi ini. Kondisinya khusus yang ini. Oke, jadi seperti itu. Ini merupakan transformasi linier, maka ukuran matriks transformasi adalah M kali N. Oke. Baik, latihan silakan dicoba di rumah, di tempat masing-masing. Ini tidak usah dikumpulkan sebagai latihan saja. Suatu transformasi fungsi T di dalam ruang 3 dimensi ini pasangan dengan ruang 2 dimensi. Didefinisikan sebagai berikut. Fungsi T untuk vektornya itu di dalam 3 dimensi adalah A, B, dan C sama dengan vektor dalam ruang 2 dimensi A dikurangi 2B, A plus C. Nah, buktikan bahwa kondisi ini merupakan transformasi linier. Baik, silakan latihan untuk mengisi waktu dalam pembelajaran e-learning ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan dengan topik yang baru.
Insya Allah kita akan membawakan topik tentang eigen nilai dan eigenvektor. Merupakan topik yang sangat sederhana, eigen nilai dan eigenvektor. Tetapi di dalam bidang teknik sangat dipakai, terutama di dalam teknik manufaktur, kemudian di dalam mekatronika, ya, komponen-komponen elektronik gitu ya, ini sangat dipakai. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, nun wal qalamu wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.